Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Tadi terputus dan video terakhir saya bilang maaf ya, saya terbiasa ngobrol sama anak saya, sudah maklum tiap hari jaga anak. Ya, ini sampai ke apa yang kita lakukan dan poin nomor 2. Poin pertama tadi adalah bersikap profesional, terus lebih banyak mendengar daripada ngomong dadar-dadar, terus tenang ya. Yang kedua yang perlu kita lakukan, yang pertama itu adalah kita menyusun strategi. Jadi sebelum kita menemui orang atau kita menghubungi orang, kita atur strategi dulu. Atur strategi apa ini? Atur strategi siapa yang butuh madu Usman gitu. Jadi tentunya ini kembali ke value yang ditawarkan oleh madu Usman, yaitu kelebihannya apa. Yang pertama tentunya untuk asam lambung. Madu Usman ini maaf ya, sudah terbukti banyak ke beberapa orang, alhamdulillah, bismillah, bisa menyembuhkan, dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang kena sakit lambung, jadi asam lambung. Jadi kalau gitu Anda bayangkan dulu, Anda ingat-ingat dulu siapa yang punya penyakit asam lambung, Anda hubungi, misalnya tadi ya, kembali ke keluarga, teman, atau hubungan yang lain tadi, siapa yang punya masalah asam lambung, Anda hubungi. Gimana? Jadi Anda jangan langsung nawarkan kayak sales gitu ya. Jadi nggak langsung telepon, halo, assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam, terus Anda langsung, bu, asam lambung ya, ini ada madu Usman ibu, bagus ini, jangan. Tanyakan dulu kabarnya, terus saya ingat dulu punya asam lambung, gimana sekarang kondisinya, dengarkan sekali lagi, dengarkan dulu ceritanya, ini gini, tanyakan berapa lama, supaya dia cerita dulu. Setelah Anda tanya, Anda kembali lagi mendengarkan. Dia akan cerita, oh saya udah menderita ini sejak gini. Asam lambung itu penyakit tahunan ya, saya dulu kena beberapa tahun. Akhirnya sejak itu saya concern selalu bikin produk yang aman untuk lambung. Karena apa? Karena saya selalu punya masalah asam lambung dulu. Nah sekarang saya selalu concernnya itu ke arah sana, karena memang penyakit asam lambung itu menyiksa ya, jadi layak untuk kita jadikan perhatian. Nah, Bu atau Pak tadi setelah menceritakan kondisi asam lambungnya seperti ini udah berapa lama, terus pertanyaan lanjutnya tolong catat ya. Setelah menanyakan sudah berapa lama, ini satu poin. Dia akan cerita berapa lama segini gini. Terus sekarang kondisinya gimana Bu, gini. Jadi ini poin pertama, dia ceritakan dulunya, terus dia ceritakan sampai sekarang masih ini gitu. Terus poin yang penting adalah Anda tanyakan, sekarang Anda maunya gimana? Mau nyoba untuk sembuh nggak? Itu. Ini poin penting. Karena kembali lagi ke masalah awal tadi. Tanpa ada masalah, tak akan ada penjualan. Otomatis kalau ada masalah akan ada penjualan. Kenapa kita harus menjual? Karena kita berniat membantu orang lain, itu intinya. Nah, Anda sampaikan, ini madu Usman membantu orang untuk sembuh dari penyakit asam lambung. Sudah terbukti, Bapak atau Ibu yang ada hubung ini mau coba nggak? Cobalah gitu ya. Alhamdulillah, bismillah, selama ini 2-7 hari itu gejalanya itu sudah hilang semua. Coba aja dulu, bismillah ya, namanya ikhtiar kan. Yang pasti kan ini yang kita minum bukan racun gitu ya. Terus terus kalau ini ya, kalau sudah menuju ke sana, jadi dia udah nyeritakan ini gitu, Anda melakukan itu, jadi mau nyoba nggak gitu. Terus oke, terus bisa diantar kapan. Jadi ini saya tanpa editing, jadi saya pakai tangan aja ininya ya, gambarannya ya. Jadi ini dia perjalanannya, dia nyeritakan, terus intensitasnya semakin naik, terus Anda ceritakan, terus karena kondisinya kayak gimana, sekarang kayak gini. Nah, Anda mau sembuh nggak gitu? Anda mau dapat hasil yang seperti didapat orang lain nggak? Orang lain minum madu Usman ini sembuh, Anda mau coba nggak gitu ya? Kalau Anda mau coba, ini mau diantar kapan? Nah, ini adalah proses penjualan Anda. Jadi jangan sampai luput. Inilah yang perlu Anda catat. Jadi tanya ke orang ini ceritanya bagaimana, terus kondisinya sampai sekarang kayak gimana,
terus setelah terjadi cerita kondisinya kayak gimana sekarang, Anda tanyakan sekarang Anda mau sembuh nggak? Intinya adalah Anda sekarang mau berubah dari penderitaan itu nggak? Yang bikin Anda nggak bisa tidur, yang bikin Anda nggak bisa makan yang enak, yang bikin Anda tiap saat mesti kepikiran harus minum obat yang gede-gede, yang banyak, yang sekali tebus dulu ya saat saya masih kuliah 2 itu nilainya 300.000 rupiah sekali tebus. Nah kalau 2 minggu habis 300.000 lagi, artinya sekitar 1 bulan tuh harus habis 600.000. Itu belum kontrol dokternya, cuma obatnya aja. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah saya bisa sembuh. Mudah-mudahan yang kita bantu juga bisa sembuh gitu kan. Itu harapan kita ya. Jadi cerita, terus cerita awalnya sampai sekarang, terus ditanyai mau coba nggak pakai ini, banyak sembuh. Kalau mau coba misalnya dia bilang iya, terus mau diantar kapan gitu ya, supaya terjadi kayak gitu ya, supaya terjadi penjualan yang bermanfaat untuk Anda, supaya sama-sama dapat manfaat ya. Jadi yang Anda bantu dapat manfaat, Anda juga harus dapat manfaat gitu ya. Terus kalau ternyata enggak, jadi kalau Anda nggak nemukan masalahnya bukan asam lambung, Anda harus cari masalah yang lain, bukan bikin masalah ya. Anda cari permasalahan yang bisa diselesaikan dengan madu usman, karena tanpa ada masalah tidak akan ada penjualan. Oke. Yang kedua biasanya yang butuh madu adalah untuk insomnia, nggak bisa tidur. Nah, jadi Anda misalnya yang kedua ya, poin kedua tolong catat ya. Yang pertama tadi itu yang kita sampaikan ke level pertama ini, keluarga, teman, dan hubungan lain, itu yang pertama kita sampaikan adalah masalah yang di otak kita tuh ada. Jadi di otak kita misalnya si Pak A ini ya, Pak A ini punya masalah asam lambung. Kita catat semua yang punya asam lambung, kita hubungi semua. Nah, yang kedua yang kita lakukan itu selain nyari masalahnya, kalau kita nggak tahu masalahnya tapi kita punya teman yang mau kita hubungi, kita nyari, kita bisa tanyakan ke dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, gini. Nah, saya punya produk ini, madu usman ya, kira-kira ada yang butuh nggak? Yang butuh biasanya punya penyakit asam lambung atau insomnia atau punya anak kecil nggak mau makan. Nah gitu, kita sampaikan aja manfaatnya gini. Terus untuk orang tua, terus untuk daya tahan tubuh, untuk stamina nya Pak Sutri lah, itu manfaatnya madu usman kayak gitu. Ya terus ini untuk mengeringkan luka juga bisa. Jadi kita sampaikan bukan untuk memaksa orang beli, tapi kita sampaikan untuk mencocokkan dengan masalahnya dia. Anda punya masalah apa? Ya apa? Ini saya punya solusi, butuh nggak gitu. Misalnya dia nggak butuh, ya sampaikan ke saya, besok kita bahas di video selanjutnya. Jadi kalau butuh, selanjutnya adalah diminta untuk menceritakan kayak tadi lagi. Kalau misalnya, oh ya ini saya punya anak nggak mau makan, bisa nggak pakai itu? Ya bisa, ini justru memang salah satu khasiatnya adalah untuk supaya anak kecil langsung makan. Jadi diminum 1 sendok, kalau untuk anak kecil ya, diminum 1 sendok teh, terus pagi sama malam, itu nafsu makan meningkat insyaallah, bismillah. Kalau misal dia punya masalah nggak bisa tidur juga, nggak bisa tidur gitu ya, ini juga bisa. Jadi kita sampaikan itu madu usman ini nggak cuma bermanfaat untuk dia gitu loh, karena pada dasarnya orang itu peduli bukan hanya pada dirinya tapi juga peduli pada keluarganya. Jadi misalnya saya ini punya, misalnya kita tanyai punya ini nggak, saya punya madu usman nih, saya agennya sekarang. Nah di keluargamu atau di tempatmu ada kebutuhan madu nggak? Madu usman ini punya manfaat menyembuhkan asam lambung, menyembuhkan insomnia, mengeringkan luka, terus menambah nafsu makan pada anak, terus menambah stamina Pak Sutri, lain sebagainya. Terus dia tanya, oh iya saya punya insomnia ini ya, ini tampaknya saya butuh. Nah Anda jelaskan ini bisa bikin tidur lebih nyenyak gitu. Terus Anda bisa sampaikan, selain Anda bisa tidur lebih nyenyak, madu usman ini juga bisa Anda kasihkan ke istri Anda untuk kulitnya supaya lebih cerah, terus anak Anda supaya nafsu makan. Jadi dia beli satu bisa untuk satu keluarga gitu. Jadi jangan membatasi pada satu orang gitu ya, supaya value-nya calon pembeli Anda akan bahagia
mendapatkan manfaat itu karena manfaatnya ternyata nggak cuma untuk saya, nggak cuma untuk masalah saya, tapi masalah keluarga saya, kesehatan itu bisa tercover sekalian tuh. Kalau ternyata ya deal, oke, bisa ada kapan, itu adalah penjualan Anda. Jangan sampai terlewatkan, karena itu yang Anda tawarkan tadi itu madu untuk masalahnya dia segala macam, itu adalah manfaat untuk orang lain. Manfaat untuk Anda adalah komisi sebagai agen. Jadi Anda harus menutup ini dengan kapan bisa dikirim gitu ya. Terus mau dibayar pakai cara apa gitu. Karena kalau jadi agennya Madu Usman, Anda nggak perlu langsung transfer ke saya. Anda bisa transfer lewat Shopee, lewat Tokopedia. Biar mereka yang nampung uangnya, saya yang modal semuanya ya, kemasan, madu, kirim segala macam, biar saya yang ngurusi semua. Anda tahu beres, yang penting Anda dapat pembeli, pemesan, semuanya beres dah. Tahu-tahu nyampe gitu aja ya. Oke. Nanti masalah pembayaran yang uangnya sudah ada di Shopee dan Tokopedia akan diteruskan kepada saya uangnya setelah barang diterima oleh pembeli Anda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, untuk pembeli Anda, dan untuk saya, dan untuk semua seluas mungkin ya, terutama bagi kita tentunya ya. Ini kan sebetulnya kepentingan internal. Nah, ini tulisan saya nggak bisa dibaca lagi. Ini nomor 3 ini, wah itu kayak gitu tulisannya ya, luar biasa. Jadi terpaksa saya post lagi ya. Oke, saya udah bisa baca tulisan saya ya. Jadi gini ya, ini yang ketiga. Jadi satu tadi bagaimana sikap kita menghadapi level pertama tadi, yaitu tenang, jadi pendengar dan profesional. Yang kedua, mendata kebutuhan permasalahannya orang-orang yang Anda nggak tahu permasalahannya, Anda tawarkan value-nya Madu Usman, apakah Anda punya masalah itu gitu ya. Terus oh ya, kalau ini tolong catat ya, ini penting juga. Kalau misalnya Anda tawarkan, misalnya Anda telepon ke orang dia bilang, oh saya belum butuh manfaat-manfaat yang Anda tawarkan. Nah, yang Anda lakukan adalah meminta referensi, yaitu oh iya kalau gitu tahu nggak ada orang yang membutuhkan Madu Usman ini gitu. Jadi misalnya dia ngasih data, oh ya namanya Bu B ini kayaknya butuh ini, dia punya asam lambung, atau dia punya diabetes, atau dia punya apalah gitu ya. Nah, Anda catat, saya boleh minta kontaknya? Boleh. Nah, itu Anda minta kontaknya. Setelah itu Anda tahan dulu, nanti Anda sampaikan ke saya, nanti kita atur lagi apa yang harus kita lakukan terhadap level kedua itu namanya ya. Level kedua itu adalah referensi dari level pertama. Jadi keluarga, teman, atau hubungan orang lain tadi itu, ketika kita tanya, ketika dia sudah nggak butuh lagi, atau dia sudah pesen, dia butuh dan pesen terus, atau dia nggak pesen, kita tanya ada referensi nggak orang lain yang butuh itu. Anda tanya, ternyata keluar nama seseorang, Anda catat namanya, Anda catat nomor teleponnya yang bisa dihubungi, terus Anda sampaikan kepada saya Anda sudah terima atau belum ya data-data itu. Nanti kita bikin video untuk langkah kita selanjutnya. Oke. Sekarang materi yang ketiga setelah 1, 2 tadi itu, yaitu kita harus ingat bahwa orang yang kita hadapi adalah orang yang punya masalah ya. Jadi mereka ini Anda hubungi dalam rangka Anda nanyakan masalahnya dia. Jadi bisa jadi yang tadinya sudah lupa sama masalahnya, dia jadi ingat lagi. Jadi ya apa gimana orang punya asam lambung misalnya, kayak saya dulu punya asam lambung ya. Kalau sehari-hari saya berusaha melupakan, kalau ternyata ada yang nanyain saya ingat lagi ya mungkin stres lagi. Tapi kan kita tujuannya ini untuk menawarkan solusinya ya. Jadi kalau kita tangkap sampai yang di grafik saya kasih tahu tadi itu, insya Allah orangnya malah jadi bahagia gitu. Jadi ingatlah bahwa yang pertama, prinsip utama di sini adalah kita datang atau kita menghubungi adalah untuk berusaha membantu orang tersebut, bukan untuk kepentingan pribadi Anda, bukan ya. Yang pertama adalah untuk membantu orang itu, dan bantuan Anda ini dihargai dengan uang gitu loh ceritanya ya. Jadi jangan jadi sales murahan yang nawari
misalnya bu mau kopi nggak gitu, mau kopi nggak, ini kopi susu harganya 20.000, kalau beli 2 30.000, jadi masing-masing 15.000. Oh nggak usah lah bu, ini mau harganya udah mau naik gitu. Saya pikir-pikir dulu, mikir apa lagi bu, hari Senin harganya udah naik loh, ini mau jualan apa ngajak berkelahi ya. Ya kita kan mau bantu, kok malah kayak marah-marah. Ini jangan jangan jualan yang model kayak gitu. Kita jualan tuh datang, prinsipnya pertama adalah mau eh, membantu. Terus yang kedua, kita mendengarkan apa permasalahan mereka dan bagaimana eh, cara mereka selama ini ya, kalau perlu dibahas. Kalau nggak perlu janganlah, apa lebih terlalu ekstrim. Atau apa penderitaan orang ini selama ini yang perlu atau yang bisa kita bantu gitu. Jadi yang pertama ya, apa yang bisa saya bantu dari Anda. Yang kedua adalah apa penderitaannya gitu. Jadi kebalik berarti ya. Apa penderitaannya yang pertama, dengarkan apa penderitaannya selama ini. Oh gini, mulai kapan itu ya, sampai mulai dulu sampai sekarang ini gitu ya, sampai tingkat apa gitu juga boleh Anda gali terus gini. Oh ya, buat apa sih Anda gali itu? Supaya Anda juga bisa ngerasakan beritanya orang itu gitu, supaya Anda tahu orang ini bener-bener menderita, butuh bantuan gitu. Jadi yang Anda lakukan ini memang berguna, memang berharga gitu, bukan sia-sia. Dan tentunya intinya mau saya tekankan bahwa ini bukan demi Anda gitu loh, ini demi membantu orang lain. Dan kedua, bagaimana saya dapat membantu Anda gitu ya. Saya ulang lagi ya, tolong catat ya. Yang pertama, apa penderitaan mereka selama ini, dan yang kedua, bagaimana saya dapat membantu mereka. Oke. Nah, sekarang tugas Anda adalah lakukan materi ini 1, 2, 3, disampaikan kepada level 1, keluarga, teman, dan hubungan yang lain tadi. Terus setelah itu Anda minta referensi, jangan lupa. Jadi Anda catat ya, keluarga, teman, dan hubungan yang lain tadi kita melakukan yaitu secara profesional tadi, menanyakan masalahnya atau mengingat-ingat masalahnya apa aja. Habis itu lakukan dengan menanyai apa masalahnya intinya ya, terus bagaimana saya dapat membantu mereka. Setelah selesai, kalau mereka perlu kapan bisa dikirim barangnya, dia kasih waktu, hari, tanggal, mumpung promo ya, karena bulan Juni ini promo harganya Anda pasti sudah tahu ya, di WA silakan cek, saya nggak share di sini. Mumpung harganya promo Anda sampaikan, harganya kalau bulan Juni segini gitu. Nah, setelah ketemu, selesai, finish, sebelum mengakhiri pembicaraan, Anda tanyakan dulu ada referensi nggak, siapa yang juga membutuhkan produk ini, yang manfaatnya untuk asam lambung, terus nafsu makan dan sebagainya ya. Oke, ya, saya rasa sekian. Saya sangat berharap video ini bermanfaat untuk seluas mungkin dan sebanyak mungkin orang. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.